Habib Propan Jami, baru ada kita Reza. Jadi saya dulu datanglah Pak Leonardo ini. Maaf Pak, saya minta berat. Kenapa Pak? Acara upacara pemakaman kedinasan tidak jadi dilaksanakan. Jadi saya pada saat waktu itu saya rasa terkejut, kok bisa gitu Pak? Ini adalah anak kita ini kurang administrasi. Administrasi apa? Kemarin kan Bapak menyambut ini kabar dari Mabes Polri bahwa administrasi almarhum tidak lengkap. Ya, saya dalam keadaan duka tidak memperdulikannya lagi. Langsung saya ajak Pak Pendeta keluar, langsung acara gereja. Jadi dengan catatan tidak jadi acara upacara kedinasan, alasan mereka administrasi tidak lengkap. Saya tidak mengerti itu administrasi apa. Saudara sedang berdiskusi tidak bisa penguasaan ya. Nanti kita live lanjutnya. Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih. Kami sekarang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, mengikuti persidangan Verdi Sambo ya. Dan persidangan tadi sudah skor. Kita di sini tidak ada berpihak dengan siapapun, tapi yang kita mau sampaikan ada beberapa hal ya. Kita keluar, kita sampaikan ada beberapa hal. Ya, inilah kalau seseorang ya tidak benar-benar dipenuhi oleh roh dan firman, sehingga tidak bisa menguasai diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini ada informasi ringan dari seorang pendeta multitalenta ya. Kadang bisa menjadi penginjil jalanan, masuk ke pelosok-pelosok daerah, kemudian juga bisa jadi seorang dukun atau tabib jalanan, dan kadang pula bisa menjadi seorang jurnalis dadakan ya. Dahulu intens sekali dalam waktu beberapa bulan persidangan hampir tiap minggu, pendeta ini selalu meliput sidangnya MKC ya. Siapa lagi kalau bukan Risuli Lubis. Dan kali ini dia buat konten ya, menegur Sambo langsung dari ruang sidang. Jadi kali ini Pak Risuli Lubis berprofesi seolah-olah menjadi seorang jurnalis dan dengan misi menegur Sambo langsung dari ruang sidang. Aku nggak tahu ini bener-bener negur langsung atau gimana gitu ya. Kayaknya cuma untuk kepentingan konten aja ya. Tapi ya patut kita apresiasi lah kreativitasnya untuk membuat kesibukan yang bernilai uang itu ya luar biasa ini Pak Risuli Lubis. Dan mungkin nanti karena menurut teman-teman Oten ya, mungkin termasuk Pak Risuli Lubis kan, kalau di Kristen itu kan tidak boleh mencabut nyawa manusia dengan alasan apapun. Ya mungkin aja misinya nanti menyampaikan ke majelis hakim atau ke siapa begitu, jangan sampai dihukum mati, karena hukum mati itu bertentangan dengan ajaran Oten kan begitu. Alasan apapun tidak diperbolehkan untuk menghukum mati. Kalau di Islam itu boleh apa istilahnya, kisos itu boleh. Menghukum manusia dengan alasan hukum itu boleh. Jadi mencabut nyawa manusia dengan alasan yang hak
ada karena alasan hukum atau alasan berjihad di jalan Allah, itu diperbolehkan. Karena sejatinya segala sesuatu itu tergantung ada alasan hukumnya atau tidak. Sekarang yang membedakan pembunuhan dan eksekusi mati itu apa? Sama-sama menghilangkan nyawa seseorang. Yang membedakan itu yang satu tanpa alasan hukum, yang satu ada alasan hukum. Kalau ada alasannya dibenarkan. Yang membedakan perzinahan dengan hubungan suami istri itu apa? Yang membedakan itu alasan hukumnya, dasar hukumnya, nuansa hukumnya, alasan hukumnya. Kalau perzinahan tanpa ikatan perkawinan, kalau hubungan suami istri dalam pernikahan itu ada akadnya. Jadi segala sesuatu itu tergantung alasan hukumnya. Yang membedakan riba dengan jual beli itu apa? Sama-sama ada tambahannya. Yang membedakan itu alasan hukumnya. Jadi kalau kita memaknai sesuatu itu ya harus cerdas lah. Mana konteks hukum yang ada alasannya, mana yang tidak. Tidak semua bentuk perbuatan itu bisa bernilai hukum yang sama. Itu teman-teman ya. Jadi kalau mungkin Rizuli Lubis ini mau melakukan pesan soal itu. Teman-teman sekalian, memang hari ini kan agendanya itu sidangnya terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Dan kalau kita ketahui ya, kenapa di persidangan ini dan di persidangan lainnya, sekalipun masyarakat itu menuntut agar ada transparansi sidang secara terbuka sebagaimana prinsip sidang pengadilan pidana, itu tetap dibatasi teman-teman sekalian. Terbuka di situ yang dimaksudkan adalah digelar terbuka di persidangan, di lokasi persidangan, bukan terbuka yang bisa disiarkan secara langsung live, itu tidak. Karena kalau persidangan itu disiarkan secara langsung, bukan soal transparansi menurutku itu akan memungkinkan para saksi itu untuk melihat dan mendengar keterangan orang lain gitu. Keterangan saksi yang pernah dimintai keterangan di persidangan. Dan itulah salah satu alasan kenapa dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memperbolehkan ini ditayangkan secara langsung, karena berpotensi mereka yang akan bersaksi bisa nyontek gitu. Kalau teman-teman pernah hadir di persidangan baik pidana maupun perdata gitu ya, sebelum sidang digelar ya, khususnya sidang pemeriksaan saksi, itu pasti ditanya, dalam ruangan ini ada calon saksi enggak? Kalau ada calon saksi silahkan keluar. Jadi sekali lagi teman-teman jangan salah paham ya, bukan karena alasan tidak mau transparan, meskipun kasus ini juga memerlukan satu pengawasan yang ketat lah, harus diawasi bersama-sama. Tetapi salah satu alasannya, kalau sidang ini disiarkan secara live, itu bisa dicontek oleh para calon saksi yang berpotensi untuk membuat satu penyelarasan terhadap keterangan saksi-saksi terdahulu begitu. Gitu aja teman-teman. Itu tadi konten ringan dari Rizuli Lubis dan kayaknya gak ada poinnya gitulah. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.